Guys, welcome to Kans Gaming channel ya. Oke guys ya, masih di channel gue di Kans Gaming. Masih kita akan membahas mengenai Kings Battle divisi 12 ya. Mungkin kalau misalkan ada kalian yang mungkin udah bertanya ya, kenapa gue nggak buat konten untuk divisi 10. Itu alasannya adalah karena untuk saat ini gue belum ada akun joki di divisi 10 ya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang bertanya di divisi 8 ya, kalau untuk divisi 8 sendiri itu gue masih belum ada perubahan untuk update cara permainannya ya. Karena untuk divisi 8 sendiri ya udah pernah gue share dan juga nggak pernah ada perubahan, karena kalau seandainya perubahan itu hanya terjadi di divisi 10 atau divisi 12 ya. Oke, untuk kalian yang mungkin belum klik like, share, and subscribe-nya untuk channel ini sebelum gue mulai tutorialnya, tolong jangan lupa ya guys, di klik subscribe-nya atau di share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan ya tips and trick dari gue sebagai mungkin ya yang bisa memberikan tips untuk kalian yang membutuhkan ya. Oke, ini untuk Kings Battle gue di season ini ya. Sebelumnya itu di season divisi 12 yang lalu, akun gue itu ada di peringkat 1 ya untuk akun ini ya. Di peringkat 1 ya untuk divisi 12, dan saat ini juga masih berada di peringkat 1 dengan tiernya Master 1 ya. Ini untuk win rate-nya ya. Oke, di sini mungkin di tutorial kali ini gue akan ngejelasin ya. Bagaimana sih kalau misalkan kalian cara efektif ya untuk kalian itu cara efektif untuk kalian bisa bermain di posisi upper hand, atau mungkin kalau misalkan kalian bertemu musuh yang menggunakan form upper hand yang pernah gue share ya. Jadi di sini gue bakal ngejelasin lebih detail, nanti gue jelaskan itu dengan dari hasil screenshot gue ya. Kenapa gue kali ini tutorialnya melalui screenshot atau hasil battle gue, karena supaya gue bisa lebih gampang ngejelasin ke kalian ya untuk review dari battle tersebut ya. Dan juga apa yang harus kalian hindari kalau seandainya kalian bertemu tipe permainan seperti yang nanti akan gue jelasin ya guys ya. Jadi kalau misalkan di sini gue boleh kasih judul sih ya, mungkin untuk judul yang paling tepat untuk tutorial ini adalah jangan terlalu fokus untuk menggunakan Zisang ya. Kenapa gue bilang seperti itu, karena bisa jadi Zisang itu akan menjadi kunci kekalahan kalian kalau misalkan kalian bertemu musuh yang menggunakan form seperti yang nanti akan gue contohkan ke kalian ya. Oke, langsung gue balik ke screenshot ya. Oke, di sini ya. Jadi ini adalah form favorit gue ya kalau seandainya gue bermain di tipe upper hand ya. Ini bisa kalian pakai juga nanti ya ketika kalian bermain di divisi 12. Ini gue bisa bilang itu ini adalah trik easy win ya. Artinya ini adalah trik yang paling sering ngebuat gue menang ya di divisi 12. Artinya ini udah gue coba ya berkali-kali, tapi tetap aja gue juga bingung sih. Kenapa kok lawan-lawan gue itu mereka selalu kalah dengan form ini ya, padahal gue nggak pernah gonta-ganti form ya. Oke, jadi form favorit gue kalau seandainya gue berada di upper hand itu gue pasti Bennett-nya adalah Sun Yu, Liu Bei, Dax Xiao ya. Dan gue sisakan Hua Tuo itu nggak gue Bennett. Kenapa? Sengaja ya, karena dengan form ini tujuan gue memakai form ini adalah ya supaya gue sendiri bisa memancing musuh untuk menggunakan Zisang ya. Jadi kenapa tadi gue bilang di awal ya, hindari Zisang kalau kalian bertemu dengan formasi ini. Kenapa ya? Karena kalau seandainya kalian pick up Zisang ya, itu akan otomatis musuh bisa dengan gampang membaca taktik kalian. Temuin kalian akan menjadi auto loss ya, auto kalah ya. Kenapa gue bilang auto kalah? Karena Zisang itu adalah gold hero yang paling gampang di counter ya. Yang pertama untuk mengcounter hero ini itu ada Xiaohudun ya, dan juga kalau misalkan Xiaohudun itu nggak kalian pakai kena Bennett, kalian bisa jadikan hero female ya atau hero perempuan sebagai umpan untuk Zisang supaya ngehit hero tersebut ya. Oke, jadi yang pertama kalian harus perhatikan kalau menggunakan form ini ya, kalau kalian di posisi upper hand ya, di posisi gua, kalian pancing musuh untuk menggunakan Zisang ya. Setelah kalian pancing musuh untuk menggunakan Zisang, biasanya itu pasti dia itu hampir 90% rata-rata pemain Kings Battle itu akan melakukan pick up Zisang ya ketika melihat Zisangnya nggak kena Bennett ya. Makanya ini adalah tujuan gue membuat form ini ya. Oke, gue scroll ke samping ya. Oke,
Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, ketika kalian sudah melihat musuh melakukan pick up Zisang, gampang banget ya. Cukup kalian pick up Xiaohudun dan juga Huatuo ya, dan taruh si Xiaohudun di front row ya. Karena nanti otomatis si Zisang itu akan melakukan hit front row ya. Kecuali kalau kalian menaruh hero female di posisi manapun, maka si Zisang itu akan melakukan hit terhadap hero female tersebut. Maka hindari hero female ketika melawan Zisang ya. Oke, untuk petnya sendiri ya, tadi gue lupa jelasin, pasti untuk petnya itu kalian harus banned pet by Z. Kenapa? Supaya kalau misalkan kalian ambil switchingnya itu nggak dibanis oleh si by Z ya. Oke, perhatikan terus untuk hasil screenshot gue akan jelasin lebih detail lagi ya. Nah, ini pick up selanjutnya, musuh melakukan pick up si Zhang He dan juga Lady Zhen ya. Nah, kemudian gue lanjutin ya, gue pick up Zoyu dan Zhang Wei ya. Mungkin tadinya musuh itu berpikir kalau seandainya dia Zisang itu supaya nggak kena hit dari reflection dari si Xiaodun, dia gunakan shield untuk Zisang ya. Tapi sayang banget karena gue berada di posisi upper hand, jadi gue bisa lakukan burning untuk menghindari si Zisangnya dapat invisible ya. Oke, ini kayaknya nggak terlalu penting untuk gue jelasin, langsung gue scroll ke samping ya, ke step akhir. Nah, untuk gold hero nya, untuk mengcounter Zisang kalian bisa gunakan Suijing ya guys ya. Kenapa Suijing? Karena Suijing ini ya hero yang akan terus menerus jalan ketika sudah melihat salah satu dari hero musuh kalian itu ada yang mati ya. Nah, Zisang sendiri pasti otomatis ketika dia melakukan hit terhadap Xiaohudun ya. Oke, ini untuk hasil battle-nya ya. Oke, untuk hasil battle-nya nanti gua akan kasih di battle report ya. Nah, tentunya dari hasil battle report ini ya, musuh auto kalah. Dan lanjut ya, gue jelasin ke kalian lagi percobaan kedua dari formasi yang sama ya. Terus perhatikan video ini ya, dan jangan lupa diklik like subscribe-nya. Oke, ini masih form yang sama ya seperti yang gue mainkan di awal, tapi untuk kali ini musuhnya melakukan ban terhadap Xiaohudun ya, dan juga Huatuo, dengan harapan dia itu enggak bisa terkena reflection damage dari si Xiaohudun. Tapi sayang banget, lagi-lagi gue berhasil nemuin trik untuk mengalahkan si. Oke, jadi lagi-lagi gue bisa membaca trik ini dan melakukan counter terhadap trik yang musuh gunakan ya guys ya. Oke, langsung aja gue scroll ke samping ya. Oke, ini gue pick up, kemudian gue melakukan pick up terhadap Macau dan juga si Zhang Fei ya. Dan gue taruh si Macau-nya di posisi pertama supaya bisa langsung memberikan damage reduction terhadap hero front row gue ya. Jadi supaya nggak gampang mati terkena hit oleh Zisang. Dan juga gue taruh si Zhang Fei di posisi keempat ya. Dan seperti yang pernah gue sampaikan di Facebook, bahwa posisi keempat itu adalah posisi favorit gue ya untuk menaruh hero strategis ya, hero favorit gue di posisi keempat ya. Dan juga tujuannya adalah karena si Zhang Fei itu adalah salah satu hero yang bisa memberikan damage terhadap musuh dengan ekstra basic attack-nya sebesar 30% dari darah musuh ya. Oke, langsung aja gue scroll ke samping. Kemudian musuh mengambil pick up si Lady Zhen dan juga Zhang He ya, dengan harapan bahwa si Lady Zhen ini bisa memberikan support damage untuk si Zisang dan Zhang He bisa melakukan invisible ya. Tapi sayang banget, lagi-lagi gue patahin lagi trik ini dengan gue pick up double Zhang Fei ya, dan juga Zhang Fei nya gue taruh di posisi terdepan ya, supaya bisa langsung melakukan hit terhadap si Lady Zhen. Dan juga sebelum si Zhang He memberikan efek invisible, terlebih dahulu gue pick up Zoyu di posisi ketiga agar menggagalkan efek invisible-nya si Zhang He ya guys ya. Oke, lanjut ke samping. Oke, musuh pick up si Yuji dan juga si Cao Cao. Nah, kalau misalkan kalian ada di posisi gue, kira-kira apa ya yang akan kalian pick up? Oke, langsung ya gue jawab. Kalau misalkan untuk gue pribadi, langsung karena gue fokus di damage ya. Gue fokus di damage karena gue bermain di tipe upper hand. Oke, langsung gue pick up si Sunce dan juga Suijing ya. Nah, kenapa gue pick upnya hero bertipe damage semua? Karena kalau seandainya gue bermain dengan Suijing ya, maka gue harus memastikan musuh itu harus auto mati di posisi di turun ke-1 atau di turun kedua ya. Karena kalau misalkan
kalian bermain dengan tipe upper hand tapi bermain kontrol atau mungkin yang lainnya, itu mungkin chance-nya gue rasa itu lebih kecil untuk chance kalian menang ya, karena di divisi 12 ini kalau gue boleh bilang sih sebenarnya udah nggak zaman kalian bermain tipe kontrol ya. Oke, langsung aja, ini agak ke skip, sorry ya guys ya. Langsung gue tunjukkan ke yang tadi lagi ya, ke pickup terakhir. Dan ini ya guys ya, jadi ini untuk tampilan dari final formation dari si musuh gue ini ya. Dan coba kita lihat hasilnya. Oke, ini untuk hasil battlenya ya guys ya. Lagi-lagi Zisang itu membuat kalian kalah ya. Jadi tanamkan dalam mindset kalian, jangan terlalu terfokus oleh si Zisang ini ya guys ya. Karena Zisang itu bisa jadi kunci kekalahan kalian ketika kalian bermain di King's Battle. Jadi jangan terfokus ke salah satu hero, tapi pikirkan bagaimana kalian bisa bermain dengan tipe, disesuaikan dengan tipe permainan musuh ya. Oke, sekarang pertanyaannya, pick up apa sih kalau seandainya yang kalian harus ambil ketika menghadapi musuh yang bermain dengan tipe yang tadi gue mainkan ya. Oke, ini coba gue berikan contoh lain ya. Tetap ya, upper hand gue masih hero yang sama, tapi kali ini musuh melakukan banned terhadap Suijing, Lady Zhou, dan juga si Zoyu ya. Oke, di edisi kali ini musuh melakukan pick up terhadap Huatuo ya. Nah, coba lihat apa yang gue pick up. Nah, gue pick up Zisang dan juga langsung dengan si Yahodun ya guys ya. Mungkin musuh tadi berharap gue melakukan pick up si Zisang, atau mungkin si Yahodunnya nggak gue pick up ya. Jadi dia ingin mengcounter formasi yang tadi telah gue terapkan untuk gue pribadi dengan cara melakukan counter terhadap formasi gue ya. Nah, gue pick up si Yahodun dan juga si Zisang ya. Sayang banget dia nggak mengerti tentang bagaimana penggunaan counter terhadap Zisang ya, karena dia melakukan banned terhadap Suijing ya. Satu-satunya yang bisa melakukan counter terhadap Zisang itu adalah Suijing. Jadi ketika kalian melihat Suijingnya terkena banned, baru boleh kalian aktifkan pick up Zisang ya guys ya. Tapi kalau misalkan Suijingnya nggak kena banned, saran gue coba pikir-pikir dulu kalau mau ambil Zisang, karena bisa jadi Zisang itu kunci kekalahan kalian. Oke, gue scroll ke samping, gue scroll cepat aja kalau untuk yang ini, karena sudah terbukti ya dari pick up pertama musuh itu dia pasti akan auto kalah. Oke, gue scroll. Nah, ini finalnya, dan ini adalah hasilnya ya. Oke, dan sekarang gue bakal tunjukin ke kalian satu persatu dari battle review di dalam permainan King's Battle. Langsung gue tunjukkan ke kalian, agak gue pause sebentar ya, karena gue harus login menggunakan akun yang gue mainkan ini. Oke guys, ini udah masuk ke dalam battlenya, dan gue bakal tunjukin ke kalian hasil dari battle yang pertama dulu ya. Silahkan kalian lihat. Oke, di dalam form ini seperti yang tadi gue jelaskan ya di awal, bahwa kalau misalkan kalian pick up Zisang menggunakan melawan form yang mungkin kalian bisa lihat yang gue pakai tadi ya, musuh melakukan upper hand banned hero healer ya, itu akan membuat Zisang menjadi kunci kekalahan kalian. Oke, silahkan dicek untuk battlenya. Nah, Zisang auto mati, dan juga nanti teman-temannya juga akan auto mati ya, karena Suijing itu benar-benar hero yang sakit abis ketika dia melakukan hit terhadap musuh ya. Nah, biasanya sih kalau misalkan ada Zisang dan dikonter oleh Suijing, permainan itu nggak bakal bertahan lama ya, artinya cuma bertahan 1 atau 2 turn, itu sudah langsung rata semua. Oke, ini. Nah, langsung gue skip ya guys ya, karena sudah terbukti. Oke, untuk battle kedua, ini yang tadi ya, yang tadi gue sell. Ini pun sama ya, artinya Zisangnya itu nggak bakalan bisa melakukan banyak hal ketika menghadapi Suijing ya. Nah, sudah dikurangi damage reduction oleh Macau. Nah, gue harap sih setelah kalian menonton video tutorial ini, sedikit banyak bisa membantu kalian ya dalam melakukan naikin rank ya. Karena sampai saat ini sendiri gue masih mendapati banyak dari teman-teman yang mungkin mengeluh ya,
Dia sudah mengikuti cara permainan gue, tapi kok kenapa masih kalah ya? Dan di sini gue perjelas lagi bagaimana cara kalian memainkan formasi yang mungkin sudah gue berikan di YouTube ya. Intinya sih harusnya itu nggak ada kata kalah ya. Kata kalah mungkin ada, tapi nggak banyak. Artinya kalian harusnya bisa menaikkan level kalian minimal sampai ke jet. Supaya harapan gue sih kita bisa bertemu di top rank ya, karena gue sendiri saat ini gue masih mengalami kesulitan dalam menemukan musuh. Oke, semuanya bisa kalian lihat sendiri ya, bahwa ketika kalian mendapati pick up season di awal, itu akan membuat kalian sudah terbaca auto lose ya, karena semua hero kalian akan langsung habis oleh switching di turn pertama. Oke, langsung gue skip lagi. Dan ini percobaan terakhir dari yang tadi gue sudah jelaskan di hasil screenshot gue ya. Oke, ini untuk yang terakhir. Gue yang pick up Zisang ya kali ini. Karena nggak ada switching, jadi gue bisa pick up Zisang dengan aman. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Dan juga gue mau ngingetin untuk kalian yang belum klik like, share, dan subscribe-nya, bisa dibantu klik ya guys ya. Diklik share juga untuk teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan tips and trick untuk tutorial King's Battle edisi divisi 12 kali ini. Untuk divisi lain, stay tune ya. Gue akan melakukan share jika gue mendapati akun yang bisa gue mainkan di divisi tersebut. Oke, kayaknya akan gue skip aja karena sudah jelas hasilnya di awal bahwa musuh akan mengalami kekalahan ya, karena gagal melakukan counter terhadap formasi yang gue mainkan. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan ya. Harapannya adalah kalian bisa bermain dengan win rate yang besar dan juga bisa menaikkan ranking kalian ke top battle ya, ke top rank. Supaya kelak kalian bisa berjumpa dengan akun yang gue mainkan saat ini. Dan juga kita bisa bersaing untuk menuju ke peringkat 1 atau Champions of Division Battle Division 12 ya. Karena merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika kalian bisa menjadi top 1 di divisi 12, karena hanya divisi 12 yang berisikan hampir paling banyak server ya. Untuk saat ini sendiri itu sudah 195 server masuk ke divisi 12. Artinya dari 195 server, kalian yang berada di atas itu adalah kalian yang paling the real of kings ya. Bahwa kalian adalah the true kings ya, yang bisa menaklukkan semua server di bawah kalian. Oke, itu aja guys dari Kans Gaming untuk tips and tutorial kali ini. Intinya terus ya, tingkatkan skill kalian, jangan terpatok hanya pada satu hero aja. Pilih hero sesuai dengan permainan musuh. Jangan pilih hero berdasarkan salah satu hero favorit kalian ya. Artinya kalian harus pahami dulu permainan musuh, baru kalian bisa melakukan counter terhadap permainan musuh. Oke, itu aja dari Kans Gaming. Terima kasih, selamat bermain dan selamat menaikkan ranking kalian. Thank you guys.